Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asiska Abu Hasan Jainuri, Sarjana Sosiologi. Saya mengajar Sosiologi di SMA Negeri 4 Sampang, sekaligus sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2023 Program Studi Pendidikan Sosiologi di LP3 Universitas 11 Maret dengan nomor peserta 2024-228337. Saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah cabang saya mengajar, yaitu di SMA Putri Atanwir Sampang. Berikut video praktek pembelajaran saya. Sebelum pelajaran dimulai, yang baiknya kita berdoa dulu. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Mana suratnya? Keterangannya apa? Sudah, perhatikan, kalian dibawa ke ruangan lab ini. Tujuannya nanti akan menganalisis sebuah masalah, yaitu konflik sosial ya. Di situ ada konflik sosial, dan yang dicari nanti di grup itu yaitu penyelesaian masalah. Nah, materi sebelumnya yaitu konflik itu banyak yang mengatakan yaitu pertikaian antara dua orang atau Lebih. ada yang dua orang atau lebih melukai orang lain, namanya apa? Jadi kekerasan itu melukai orang lain. Paham? Itu ada jenis-jenis konflik. Minggu kemarin sudah dijelaskan untuk bentuknya. Paham ya? Iya. Konflik Iya. karena apa? Siapa yang tahu sebab konflik? Kenapa orang melakukan konflik? Dari namanya? Saya Bapak Ismi, perkenalkan nama saya Ismi Safiana. Sebabnya konflik itu salah satu faktornya adalah adanya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat bisa pro kontra ya, sehingga menyebabkan konflik itu Terjadi. muncullah namanya Perselisihan. Sebelum menganalisis sebuah konflik dan penyelesaiannya, saya minta pada kalian, apakah kalian pernah terjadi konflik pada diri kalian? Baik itu di lingkungan sekolah, keluarga, atau teman. Bagaimana solusinya? Yang Bapak tanyakan, ketika kalian mengalami konflik, menemukan konflik, di situ bukan hanya konflik saja, bukan hanya sebab, tapi di sini materi hari ini yaitu penyelesaian konflik. Jadi bagaimana cara menyelesaikan konflik? Paham? Silakan, dari siapa dulu yang bisa menjawab pertanyaan Bapak? Bagaimana konflik itu diselesaikan? Baik itu lingkungan keluarga, lingkungan teman, atau lingkungan sekolah. Ngacungkan tangan, nanti Bapak beri nilai. Absen berapa? Saya Bapak, absen 4. Iya, silakan. Mau menjelaskan seperti apa? Seperti misalkan di sekolah Bapak, kan biasanya ada yang guru itu seenaknya menghukum murid yang terlambat. Sedangkan kalau guru itu terlambat, dia nggak mendapat hukuman. Nah, solusinya menurut saya itu harus ada bimbingan atau pembinaan dari kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu harus memantau setiap guru yang datang tiap harinya. Kalau menurut saya pribadi, kalau ada guru saya yang telat, biasanya saya melapor kepada wali kelas saya Bapak. Dan alhamdulillah mendapatkan hal yang positif hingga pada
telat lagi, masuknya tepat waktu. Tepuk tangan untuk Ismi dulu, tepuk tangan dulu. Ketika ada istilah itu menjadi permasalahan ya, sehingga kadang murid yang disalahkan. Jadi itu ya, jadi jawabannya Ismi luar biasa. Itu contoh di lingkungan Sekolah. Ada yang lain di lingkungan teman atau keluarga atau gimana? Saya Bapak. Ya. Perkenalkan, nama saya Heniatul Hoir dari absen 9. Saya ingin menjelaskan dari lingkungan keluarga antara pendapat anak dan pendapat orang tua. Misalnya anak saya itu kan mau ke SMK Bapak, dan orang tua saya mau saya itu masuk ke pondok. Nah, solusinya saya mau tidak mau mengikutkan orang tua, perkataan orang tua masuk ke dalam pondok, karena keputusan orang tua itu pasti sangat baik. Jadi keputusan orang tua itu baik. Iya. Ya. Ada yang berpendapat lain? Tujuan pembelajaran tentang konflik dan resolusi konflik bisa dilihat di papan atau di layar di sini. Peserta didik, nanti kalian itu mengidentifikasi upaya dalam menyelesaikan konflik sosial di masyarakat dengan benar dan meningkatkan keterampilan berpikir dalam menganalisis pemecahan masalah yang berkaitan dengan konflik sosial di masyarakat. Metodenya nanti ceramah, tanya jawab, diskusi. Nanti ada diskusi kelompok. Sudah paham? Mekanisme pelaksanaan KBM hari ini yaitu nanti kalian melihat APPT resolusi konflik, melihat video resolusi konflik. Siswa itu menjawab 3 pertanyaan dari video yang diamati, diskusi guru dan murid. Kita ada penilaian di situ. Nanti kegiatan intinya yaitu pembentukan kelompok, materi konflik, resolusi konflik, diskusi kelompok. Nah, itu sumbernya nanti kalian bisa cari di internet yang sudah ada di komputer itu ya. Ya. Presentasi kelompok, guru melakukan penilaian kelompok, penguatan dan penyimpulan doa. Tidak paham? Paham. Semua pelaksanaan KBM hari ini. Sebelumnya kita lihat ke PTC dulu. Ini PTC-nya. Jadi bukunya tetap buku yang Bapak gunakan kurikulum 2013 Pun Maryakti Ibu ya Pati ya. Ini ya kelas 2. Jadi kita konflik sudah, kita mengarah ke resolusi konflik. Resolusi konflik. Nah, konflik sudah saya jelaskan minggu kemarin. Ini resolusi apa? Sudah kemarin ini. Resolusi konflik. Apa resolusi konflik itu? Itu pengendalian konflik agar tidak berkembang. Lebih jelasnya kita lihat yang mengikat. Jadi hanya mediasi. Paham? Misalnya ada di kelas kalian, kalau di kelas itu ada siswa yang menilai, itu ketua kelas itu menjadi mediasi pertama. Karena terjadinya di dalam kelas. Baru nanti melibatkan wali kelas atau siswa kalau di kelas. Paham mediasi? Ini tidak mengikat, kamu yang salah, kamu yang benar, tidak. Kalau mediasi hanya sebatas penengah, mendamaikan saja, jangan berkelahi. Ini kelas, ini yang baiknya itu mediasi. Sedangkan yang kedua untuk konsiliasi. Konsiliasi usaha untuk menggunakan konflik dengan menggunakan lembaga agar pihak yang berkonflik dapat berdiskusi mengenai persoalan yang dipertanyakan. Jadi suatu perusahaan ada pertikaian antara buruh dan pengusaha. Jadi buruh itu pekerja ya. Biasanya buruh melakukan konflik dengan pengusaha karena upahnya terlalu tinggi sehingga terjadilah konflik. Hanya keduanya dipertemukan di Departemen Ketenagakerjaan. Paham? Ya Bapak. Ibu mediasi. Ketiga. Jadi ikut kalian kalau lebih baik kalian pasar, kalian sering membeli barang, minggu nawar, namanya minggu. Ya Bapak.
Jadi tingkat tapi dia mengundang pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini memutuskan. Beda dengan yang ini. Mediasi yang kalau ini memutuskan adalah di pengadilan. Apabila dua belah pihak memiliki kekuatan seimbang, kemudian berhenti pada satu titik dan tidak saling menyerang, maka upaya ini disebut perang dingin. ini contohnya adu senjata antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa perang dingin. Ada ketegangan antara utara yang keenam konversi. Upaya dengan konflik dilakukan dengan salah satu pihak bersedia mengalah. Jadi dan mau menerima hingga dari negara lain. Contohnya di biasanya di awal konflik ya. Di konversi sering terjadi ada konflik yang jadi bagian. Jadi perdebatan antara ketua dengan wakil ketua OSIS mengalah dan menerima pendapat wakil ketua OSIS. Karena pendapat wakil ketua OSIS dianggap lebih dapat membantu untuk pemajuan unifikasi upaya penyelesaian konflik lembaga pengadilan. Paham ya? Unifikasi hampir mirip dengan ini ada penengah di sini tapi menjadi penengah tapi menentukan. Kalau di sini langsung ini lembaganya kalau di sini. Kita unifikasi meminta bantuan sampai di sini sudah paham? Setelah ini kalian melihat video tadi ya sesuai mekanismenya, melihat video tolong ini pertanyaannya ini nanti ditulis di kertas dan dilihat dulu videonya. Akhir semester ini, kelas A akan mengadakan liburan. Siapkan Salma dan teman-temannya ingin ke Bali, sedangkan Silmi dan sebagian lainnya ingin ke Jogja. Kelasmu terbelah dua. Bagaimana Salma dan Silmi menyelesaikan konflik ini? Sebelum itu, mari kita lihat lebih dekat konflik ini. Pada setiap konflik, pasti selalu ada tiga unsur ini. Pertama, ada dua belah pihak yang berseteru. Di kasus sebelumnya, konflik terjadi antara kubu Salma dan kubu Silmi. Kedua, adanya tujuan yang ingin masing-masing capai. Salma ingin ke Bali, Silmi ingin ke Jogja. Ketiga, adanya hubungan. Karena mereka satu kelas, jadi mereka berkonflik. Seandainya tidak ada hubungan, pasti nggak akan ada konflik. Bagaimana sikap Salma, Silmi dan teman-temannya menghadapi konflik ini? Setiap konflik selalu ada 9 pilihan sikap. 1. Menghindar. Kelompok ini terbagi kepada 3 sikap. A. Melarikan diri. Setiap diskusi mereka bilang gak mau ambil pusing. B. Menyalahkan atau melempar tanggung jawab. Biar orang lain aja yang mengambil keputusan, dia ikut mikir atau berpendapat. Pengennya tahu jadi aja, tapi kalau ada masalah, mereka cuci tangan dan menyalahkan. C. Menyangkal. Mengatakan oke-oke aja, tapi sebetulnya mereka gak setuju. 2. Menyerah. Kubu ini lebih aktif tapi reaktif. A. Ada yang mencela pilihan kubu lain. Yang kubu Jogja bilang, Bali itu gak cocok buat liburan. Kubu Bali bilang, Jogja udah keseringan. B. Ada juga yang gosip dan beraninya ngomongin di belakang. C. Bahkan ada beberapa siswa yang hampir adu jotos gara-gara beda pilihan atau berkelahi. 3. Berdamai. Kubu ini sudah lebih bijak. A. Ada yang memaafkan. Mereka memaklumi konflik yang terjadi dan siap menerima apapun keputusannya.
Jadi yang pertama ini lihat sendiri di depan ya. Konflik apa yang terjadi dalam tayangan video tersebut? Sebutkan 3 unsur. Bagaimana resolusi konflik yang ditawarkan? Ada 3. Ini dua. Paham? Sudah. Silakan kerjakan. Sudah siap? Ya. Siap. Nomor berapa? Saya Bapak mau jawab nomor 1. Tapi sudah melihat video tadi ya? Ya, Apa sudah. jawabannya nomor 1? Yang saya lihat dari video tadi itu ada satu sekolah saat akhir semester itu mau mengadakan rekreasi Bapak. Di mana saat diskusi mau kemana, mau pergi kemana, mereka itu ada perbedaan pendapat. Jadi begitu Bapak. Terima kasih. Ada yang berpendapat lain? Saya Bapak. Ya. Menurut saya, Ayo, silakan. Saya, Bapak. Ya. menurut saya terdapat 2 kelompok yang berbeda tujuan rekreasi, yaitu kelompok Salman dan kelompok selfie. Sehingga di situ tuh terjadi perbedaan pendapat yang memunculkan konflik antara kelompok Salman dan kelompoknya selfie. Begitu Bapak. Ketika saya beritahu yang lain ya, ketika kalian menjawab, tolong misalkan ngadepnya ke Bapak ya. Itu salah satu bagaimana murid menghargai itu. Paham apa salah? Jangan diulang ya. Ya. Silakan yang lain. Sekarang yang B ya. Sebutkan 3 unsur konflik dari tayangan video tertentu. Saya. Apa saja? Yang tadi. Yang pertama ada perseteruan kubu Salman dan kubu Selfie. Ya, betul. Lalu yang kedua adanya tujuan yang ingin dituju, kayak Salman mau ke Bali dan Selmi mau ke Jogja. Terus yang ketiga, yang terakhir adanya hubungan. Karena mereka sekelas, jadi mereka berkonflik. Seandainya tidak, mereka tidak akan ada terjadinya konflik dalam kelas tersebut. Ya, tepuk tangan untuk teman kalian. Sekarang yang C, bagaimana resolusi konflik yang ditawarkan dari tayangan video tersebut? Acungkan tangan. Menurut saya dari tayangan video tersebut, yaitu Salman dan Selfie itu dan teman-temannya itu mengambil sikap yang tepat dan bijak dalam memutuskan keputusan agar tidak terjadi konflik. Jadi seperti itu, mengambil keputusan yang tepat ya. Ya. Di tepuk tangan untuk teman kalian. Perhatikan ini sudah mengarah ke acara inti, yaitu pengelompokan ya. Jadi kita nanti kalian menganalisis video, kalian cari di internet, baik di koran, nanti ada koran ini, ada koran tadi, atau di media sosial ya, cari kasus-kasus konflik, analisis seperti yang ada di atas ini ya. Jadi saya minta kelompoknya ditulis ya. Orientasi konflik kamu menemukan di mana, ini ada atau video atau koran, nanti taruh di sini, ini ya, di sini, taruh di sini. Nanti videonya taruh di sini ya, saya minta taruh di sini. Ya Orientasi Bapak. masalah videonya taruh di sini, baru kalian mengisi ini. Kita dulu. Mengisi ini, identitas masalah, jenis, konflik, bentuk, pihak, deskripsi, dampak, sumber. Yang terakhir, menganalisis hasil masalah. Apa hasil masalah itu? Solusinya seperti apa? Paham? Paham. Kelompoknya seperti ini ya. Mulai dari sel. Jadi ini karena dibagi menjadi 4 kelompok ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Mulai dari sini, dari kiri. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 3. Berarti kenapa 3 ini? Ada yang tadi masuk ya? Ya, sakit. Jadi yang merasa angka 1 ngumpul dengan angka 1, yang merasa angka 2 ngumpul dengan angka 2, yang merasa angka 3 ngumpul dengan angka 3, yang merasa angka 4 ngumpul dengan. Sekarang mulai. Silakan pindah. Jangan video dulu ya. Oke, saya cek dari kelompok 1 ya. Kelompok 1. Ini kelompoknya siapa? Kalau mau di sini Bapak. Ya.
jenis konfliknya? Yaitu demo. Demo ya. Konfliknya demo. Aksi serentak yang dilakukan di 700 kampus yang ada di Indonesia. Oke. Dan lagi presentasi ya dari kelompok 1. Oke. Ayo sekarang presentasi ya. Dimulai dari kelompok 1. Kelompoknya ini. Silakan maju. Siapkan kursinya. Ambil kursi. Karena kan ini analisis video, jadi kita menonton video. Silakan, bukannya masukkan presiden ke sana. Silakan presentasikan. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang konflik demo. Demonya itu tentang tolak dinasti politik pada Pilpres 2024. Ini kelompok saya ya, satunya tidak bisa hadir karena sedang sakit. Sekarang saya akan menampilkan video. Sejumlah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta atau UNJ menggelar aksi di Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur. Mahasiswa menolak politik dinasti dan pelanggaran HAM pada pemilihan presiden 2024. Aksi ini pun dilakukan secara serentak tidak hanya di Jakarta saja, namun juga digelar di lebih dari 700 kampus di Indonesia. Puluhan mahasiswa dari Fakultas Sosial Universitas Negeri Jakarta berkumpul di jalan. Baik, untuk selanjutnya untuk analisis deskripsi singkat tentang sebab konflik dan juga dampak yang ditimbulkan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, deskripsi singkat sebab konflik sejumlah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta atau UNJ menggelar aksi ruang perjalanan di Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta. Ini mahasiswa menolak dinasti politik di mana terdapat gambar calon presiden nomor urut 2 di Pilpres 2024 dan juga terkait kasus HAM tahun 1998. Aksi tersebut tidak hanya digelar di Jakarta saja, tetapi juga tersebar di 700 kampus di Indonesia. Dampaknya itu apa? Dampak yang ditimbulkan? Dampak yang ditimbulkan menolaknya karena berdampak pada korupsi, pelanggaran HAM yang belum selesai, terlebih yang paling krusial, yakni pola pembangunan politik dinasti yang diindikasinya begitu kuat. Solusinya sekarang? Baik, solusi dalam mengatasi konflik tersebut. Solusi dalam mengatasi konflik demo tolak dinasti politik pada Pilpres 2024 yaitu dengan konsiliasi, yaitu menggunakan jasa pihak ketiga atau konsiliator untuk mempertemukan dengan kedua kelompok yang berseteru melalui musyawarah serta mengambil keputusan yang adil. Nah, kelompok 2 bertanya. Dengan kelompok 2, silakan hasil petikannya. Silakan dibaca kelompok 2. Tanya Bapak ya? Ya, silakan bertanya. Saya mau bertanya kepada kelompok 1. Dinasti kekuasaan itu jabatan yang diturunkan dari ayah kepada anak atau istrinya. Pertanyaannya, mengapa pemerintah di negara kita kekuasaannya tidak boleh diwariskan? Itu pertanyaannya luar biasa. Silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena negara kita ini menganut pemerintahan republik konstitusional yang mana wajib melibatkan rakyat untuk memilih kepala pemerintah dan juga presidennya. Seperti itu. Tangan untuk kelompok Sudah ya, Pak? Baik, sekarang kelompok 2. baik, sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang menganalisis peristiwa konflik yang terjadi di lingkungan sekolah. Nama saya Dewi dan Priyanti dengan rekan saya Siti Fatimah, dan saya Sofiatul Najah, dan saya Nurhawati.
Bukit 3 yang berinisial APN sebagai korban diskriminasi oleh pihak sekolah. Deskripsi singkat sebab konflik yakni terjadi dugaan perundungan terhadap siswa kelas 5 SDN Bukit 3 Kecamatan Pamekasan sehingga orang tua siswa NA atau 38 melaporkan dugaan perundungan dan diskriminasi terhadap korban ke Polres Pamekasan. Dampak yang ditimbulkan yakni caranya menggiring opini guru dan siswa agar membenci anaknya dan dicari kesalahannya yang mengakibatkan anak-anaknya mengalami trauma berat dan tidak mau sekolah. Dan solusinya apa yang ditawarkan? Yang ditawarkan ya. Solusi dalam mengatasi konflik siswa SDN Bukit 3 yang berinisial APN korban diskriminasi oleh pihak sekolah yaitu adjudikasi adalah upaya mencapai kesepakatan melalui peradilan atau jalur hukum. Hal itu dilakukan ketika dua belah pihak yang bersengketa mengadakan interaksi silang terkait kepada mereka atau terdapat perbedaan pendapat dikarenakan upaya mediasi dengan jalan mempertemukan wali korban dengan pihak guru dan kepala sekolah tidak menemukan solusi sehingga jalur hukum dilakukan karena anaknya trauma dan tidak mau sekolah. Itu ya. Iya. Ya, silakan tanggapi kelompok. Saya ingin bertanya. Kelompok berapa? Saya dari kelompok 3. Kelompok 3. Tanya. Silakan. Mengapa upaya mediasi dan mempertemukan wali murid dengan kepala sekolah dan guru tidak mencapai jalan keluarnya? Apa yang menjawab? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya, hal ini dikarenakan opini dari wali murid terhadap guru yang selalu membenci anaknya. Dan lebih fatalnya lagi, anaknya trauma dan tidak mau sekolah sehingga wali murid mencari jalan hukum. Itu Bapak. Itu ya. Ya. Bisa disepakati alasannya? Semuanya? Ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kelompok. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 4 ya. Sudah presentasi semua? Sudah. Alhamdulillah sudah Bapak nilai tadi yang bertanya, yang presentasi. Ya. Tentang analisis ini menandakan bahwa kalian ini bisa menguasai teknologi. Kalian intinya di bawah ruangan ini yaitu bisa menjadikan internet, bisa tahu bagaimana mengoperasikan, bagaimana mencari video. Paham? Bagi yang tidak bisa, itu Bapak memberi keringanan untuk menjadi koran. Kayak kelompok berapa tadi? Itu namanya dalam pelajaran, itu namanya